yang kemudian dia menjadi peserta parkir berlangganan, dia pikir kan bebas nih tiap hari, mau pagi, siang, sore parkir. Ternyata dibatasi gitu. Gitu. Jadi dalam 1 bulan itu, dalam 12 hari misalnya, hanya boleh 30 kali parkir. Tapi persoalannya bukan di peraturan wali kota ini, persoalannya perwal ini sama sekali tidak ada pemberitahuan ke DPRD Kota Medan. Ada anggapan di masyarakat pemerintah kota ini buru-buru mau cari uang ini untuk menekan PAD ya kan, karena beberapa proyek multi years ini kan dikhawatirkan kan akan mangkrak ya dulu. Dari sisi ombudsmannya ya Pak ya. Bahwa ada tata kelola administrasi pemerintahannya itu yang belum efektif itu Pak. Pertanggungjawaban secara administrasi pemerintahannya. Jangan kebijakan dibuat tanpa kaidah-kaidah yang tepat gitu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di podcast Sipla. Kali ini saya akan memandu diskusi kita bersama Donna Huta Galung. Saya ditemani rekan saya Eva Rina Plawi. Kak Eva, kita hari ini akan bahas satu topik yang lagi pro kontra di Kota Medan. Iya. Soal apa? Parkir berlangganan. Itu banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat. Tapi untuk membahasnya kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang berkompeten untuk mengomentari masalah ini. Hadir bersama kita saat ini Bapak James Marihot Panggabean selaku PJS Perwakilan Ombudsman Sumut, dan Abang, aku panggil Abang aja ya. Abang Hendra DS, anggota apa Bang? Anggota Komisi 4 DPRD Medan dari Partai Hanura ya Bang. Abang ini Kak udah dekotnya anggota DPRD Medan 3 periode, jadi sudah sangat pengalaman penuh pengalaman lah di bidang masyarakat Kota Medan ini. Jadi kita akan bahas ini ya Bang ya, karena ini kan sangat menarik Bang, karena sudah banyak menimbulkan masalah di lapangan, terjadi pro kontra. Tapi kalau saya selaku pribadi ini ya Bang, sebagai pemilik kendaraan, sebenarnya saya suka ini parkir berlangganan. Karena nggak ribet saya menyiapkan uang kecil 2.000 kalau bayar sekaligus setahun kan udah kelar gitu ya, mau parkir dimanapun udah selesai. Tapi kan nggak semudah itu ternyata ya Bang. Pertama ke Bang Hendra DS ini ya Bang ya di DPRD. Ini kan menimbulkan masalah karena dianggap Perwal nomor 26 tahun 2024 ini yang mengatur soal Perwal ini, Perwal soal parkir berlangganan itu ternyata tidak punya payung hukum, tidak ada perdanya. Itu gimana? Betul nggak Bang? Ya, sebenarnya kemarin ketika terjadi gejolak di masyarakat ya, kemudian ada demo-demo di DPRD, kita sempat sekali melakukan RDP. Kita undang Dinas Perhubungan, kemudian bagian hukum pemerintah kota. Nah pada saat itu mereka mengatakan perwal ini ada dasarnya dari Perda. Saya nggak paham betul waktu itu di Perda. Mereka juga sudah konsultasi ke gubernuran, dan dari gubernuran menyebutkan bahwa cukup pemerintah kota hanya mengeluarkan perwal. Tapi persoalannya bukan di peraturan wali kota ini, persoalannya perwal ini sama sekali tidak ada pemberitahuan ke DPRD Kota Medan. Apa nggak pernah dibahas gitu sama sekali Bang? Sama sekali tidak. Bahas Perda nomor 1 ini yang mengatur retribusi parkir ini memang nggak dibahas. Iya, jadi Perda tentang retribusi dan pajak parkir itu kan dibahas oleh Pansus ya. Saya kebetulan nggak ikut di Pansus itu Komisi 3. Komisi 3 ya, bagian perekonomian. Nah, mungkin mereka slip di situ, nggak tahu ya seperti apa. Tapi kemudian muncul perwal nomor 26 ini. Sebenarnya sih niatnya kalau ini dilakukan tidak tergesa-gesa sangat baik. Ya, artinya perangkat infrastruktur itu sudah dipenuhi.
di lapangan. Nah sekarang ini kan sepertinya kan pemerintah kota kepingin ada anggapan di masyarakat pemerintah kota ini buru-buru mau cari uang ini untuk menekan PAD ya kan karena beberapa proyek multi years ini kan dikhawatirkan kan akan mangkrak jadi itu kan jadi masyarakat kan berpikirnya seperti Mencari dana dari parkir jadinya gitu ya, Bang, ya. seperti itu. Tapi setelah kita amati kita malah ragu parkir berlangganan ini akan bisa menekan PAD. Kenapa? Iya kan? Yang pertama sampai hari ini dari laporan kita terima dari parkir berlangganan ini baru bisa mengumpulkan sekitar 15 miliar dari target 100 miliar. Ini kan baru belum sebulan berjalan. Ya, tapi kan masyarakat tidak semuanya mau ke parkir berlangganan. Oh gitu. Ya, apalagi kita juga kemarin juga kita sudah mendorong kawan-kawan supaya menggunakan hak ya interpelasi ya Memanggil wali kota. iya memanggil wali kota untuk mempertanyakan ini artinya ini kan dilakukan tergesa-gesa padahal kalau prinsipnya di DPRD Kota Medan itu apapun kebijakan pemerintah kota yang berdampak baik ke masyarakat apalagi bisa menekan PAD itu kita dukung ya jangan kesana tergesa-gesa seperti ini semuanya nanti ya kami melihat malah ini kan lagi pembahasan PAPBD nih, iya kan? Nah di Perwal itu nggak semua anggota DPRD yang baca Perwal nomor 26 tahun 2024 nih Pak James. Oh iya. Ya tentang Perwal perlangganan ini saya juga kemarin baru cuma baca singkat, cuma ada beberapa item yang menjadi ganjalan juga, iya kan? Karena ternyata di situ disebutkan di Perwal itu. Dinas Perhubungan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, iya kan? Kemudian pendistribusian barcode itu oleh pihak ketiga diberi jasa 10%. Jadi kalau mereka dapat itu hanya mendistribusikan doang ya Bang iya, ya? kalau mereka mendistribusikan makanya di lapangan itu kesannya kan mereka maksa ke masyarakat karena ada acuannya. fee 10% ya. Iya. 10%. Iya kan? 10%. Kalau 10M Pak James. Iya, 100 juta. 10% 100 juta. Wah. Siapa pihak ketiga ini? Ya orang Tuleng tahu ya kan enggak? Soal pihak ketiga ini siapa yang menunjuk itu Bang? Kok tiba-tiba sudah ada saya lihat ada tiga. Iya. Nah, kita pun juga nggak tahu tiba-tiba sudah ada di pamflet PT ini ya kan? Dengan ruas jalannya. Sebagai pihak ketiga. Nah, anehnya lagi nanti pihak ketiga ini yang merekrut jukir. Ya? Nah, iya benar. Saya pikir pihak ketiga ini yang bayar, yang gaji ya kan? Ya, seharusnya kan begitu, Bang. Iya, harusnya kan. Iya, karena gaji. mereka sudah istilahnya vendornya ini udah mendapat fee. Iya. Ya, memang mereka lah yang Mendapat menggaji fee. ya kan? Pikiran kita kan kayak gitu. Iya. Ternyata Si bagaimana, vendor Bang? ini yang menggaji si jukir-jukir Iya. ini. Ya. Ternyata gajinya itu dimasukkan di APBD. Oh. Jadi vendor untung penuh lah, Bang. Ya, kita kalau bisa ditunjuk jadi vendor juga. Jadi vendor itu cuma mendistribusikan barcode itu Ya, doang. jadi sekarang ini kalau harapan masyarakat ke DPRD Kota Medan itu harapan masyarakat besar ya ke DPRD Kota Medan untuk bisa menunda parkir berlangganan ini Itu disampaikan. supaya diperbaiki dulu, kemudian setelah baik nanti baru dilaksanakan kan gitu. Tapi saya sebagai anggota DPRD Kota Medan yang agak apa juga nih. Pesimis. Ya agak mengarah ke situlah, iya kan. Kenapa? Macam-macam makanya saya lebih menggantungkan harapan kepada masyarakat dan ombudsman, ya kan, supaya ini bisa ditunda karena kalau ini diteruskan ini bisa menjadi maladministrasi saya pikir. Itu. Bang, tadi Abang bilang kan kita DPRD Medan tuh kan mau mengajukan interpelasi. Bukan mau mengajukan, kita berharap. Nah, ya, berharap
kawan-kawan di DPRD Kota Medan itu menggunakan hak interpelasinya Udah ada untuk penggalangan mempertanyakan nggak, Pak? ini. Udah ada penggalangan untuk itu nggak? Mengambil wali Kemarin kota? sudah ada penggalangan tapi sepertinya kurang mendapat. Kenapa? Belum mendapat respon. Iya, kurang mendapat respon. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang kembali lagi. Mungkin kalau nanti ada pressure ya dari masyarakat supaya minta DPRD Kota Medan menggunakan hak interpelasi itu. Kita berharap juga pressure dari masyarakat supaya. Karena kan perwal ini kan Bang kayak Bang bilang tadi belum ada perdanya atau dia tidak ada payung hukumnya yang jelas, bukan? Acuannya. Ya acuannya itu mereka katakan kan dari perda ya kan, dari perda retribusi dan pajak. Pajak daerah. Ya. 2024. Jadi Bang itu nanti retribusi parkir yang dikutip sekarang itu apa nggak jadi temuan itu nanti? Ya saya pikir nanti kan ada BPK yang meriksa kan. Nah persoalannya perwal yang sekarang sudah berlakukan itu belum ada eksaminasinya jadi di itu Kementerian Hukum dan Ada HAM. yang bilang itu ya kan jadi pungutan ilegal. Iya, gitu. jadi dia kan bisa jadi pungutan liar kan? Iya, Saya pikir Bang James yang bisa. Coba dulu dari ombudsman lah, investigasi orang ombudsman lah, gitu. Gimana soal parkir berlangganan ini Bang? Iya, awal sekali kita melakukan investigasi, pertama harus kami sampaikan ombudsman dalam melakukan investigasi itu mengenal dua hal. Yang pertama itu berdasarkan laporan masyarakat, atau yang kedua dia melakukan investigasi atas perkasa sendiri. Jadi investigasi atas perkasa sendiri ketika melihat ada isu yang sedang berkembang itu harus ditangkap dan harus ditindaklanjuti gitu. Nah dalam kasus parkir berlangganan ini kita masuk yang kedua tadi itu, yang investigasi atas perkasa sendiri. Nah awal sekali kami masuk ini ketika di bulan Juni 2004 itu isu soal penerapan parkir berlangganan ditetapkan per 1 Juli itu berkembang pesat di beberapa media lokal sampai media nasional pun mengangkat isu itu. Nah kami dengan itu kami bedah isu-isu sebenarnya yang berkembang, kita perlu melakukan investigasi atas perkasa sendiri atas kebijakan ini. Karena kami melihat ada potensi maladministrasi terjadi dalam kebijakan ini yang akan diterapkan. Nah lalu kami layangkanlah surat tanggal 21 Juni kepada Pak Wali Kota 21 Juni untuk hadir tanggal 28 Juni. Cuman beliau tidak hadir. Nah atas itu karena tidak hadir tanggal 28 Juni kami naikkan rilis lah. Kami naikkan rilis untuk menyampaikan media untuk minta menunda kebijakan parkir berlangganan per 1 Juli. Dan ternyata hal itu tidak dihiraukan oleh Pak Wali. Ternyata setelah upacara Hari HUT Kota Medan, Pak Wali menempelkan stiker lah gitu kan di salah satu mobil di acara itu. Launching lah kegiatan itu. Lalu kami berusaha kembali menelusuri apa sih sebenarnya dasar hukumnya dan apa tuntunan teknisnya dalam hal melaksanakan ini gitu kan. Pada prinsipnya kami di Ombudsman sepakat dan sangat setuju sekali tadi seperti disampaikan oleh dari DPRD bahwa niat baik untuk pendapatan daerah itu kita dukung. Tetapi jangan kebijakan dibuat tanpa kaidah-kaidah yang tepat gitu. Jadi ibarat kata kalau suatu hukum kebijakan kita terapkan ada konflik di bawah terjadi, berarti kita harus mengevaluasinya. Berarti kita harus lihat kembali ada apa nih? Ada apa dengan kebijakan ini sehingga terjadi perseteruan di bawah. Nah itu yang harus dilihat. Nah kami menemukan itu dan setelah kami dapatkanlah beberapa sumber perwal itu. Dan bahkan di websitenya Pemko Medan pun di JDIH-nya itu nggak ada perwal ini, gitu kan? Padahal JDIH Pemko Medan pun sebagai sarana sosialisasi regulasi peraturan yang dibuat oleh Perda yang bersama DPRD atau peraturan yang dibuat oleh kepala daerah itu sendiri. Di lembaran negara gitu. Tapi JDIH itu tidak ada gitu kan? Jadi yang ada di situ hanya Perda nomor 1 nomor 24 tadi itu yang retribusi dan pajak daerah tadi itu Pak. Nah itu yang kami temukan, tapi perwal ini di mana gitu kan? Jadi kami itu yang kami temukan, berarti ibarat kata walaupun tidak tersosialisasikan di tanggal 1 misalnya, tapi tersosialisasikan secara resmi dalam website itu nggak ada juga, nggak muncul. Jadi kami menemukan berarti ada satu memang potensi dalam hal sosialisasi regulasi ketemu satu, walaupun memang dalam undang-undang penyusunan perancangan peraturan perundangan tidak ada lagi penyebar luasan regulasi setelah terbit kan itu kan di undang-undang sebelumnya bahwa tahapan
penyusunan itu ada sosialisasi, tapi yang undang-undang baru kan nggak ada penyebar luasan, tapi kan menjadi suatu hal yang norma yang harus kita lakukan sosialisasi itu. Lalu yang kedua, setelah kami dapatkan lapor awal, kami bedah, kami pelajari, kami memintalah hadir kembali Pak Wali Kota, namun Pak Wali Kota tidak hadir, diwakilah kepada Pak Inspektur, Pak Sulaiman dengan Kadis Perhubungan Kota Medan. Nah, kami menanyakan beberapa hal fokus kami. Yang pertama tadi yang disampaikan adalah ketika Perda nomor 1 tahun 2004 memang mengatur tentang parkir tepi jalan umum. Nah, perwal ini parkir berlangganan di tepi jalan umum. Artinya yang harus kita kunci adalah parkir berlangganan ini hanya untuk di tepi jalan umum, tidak untuk yang lain, tepi jalan khusus dan sebagainya. Kalau jalan khusus kan ada, misalnya Kota Medan nih punya lapangan atau bangunan gitu kan, kosong, bisa dibuatkan untuk tempat parkir, itu tempat parkir khusus. Gitu. Tapi tepi jalan umum, tepi jalan. Cuman yang jadi harus kita pertegas di sini adalah dikatakan tepi jalan umum, maka ada titik lokasi yang ditetapkan sebagai tempat parkir di jalan umum, tepi jalan itu. Cuman yang persoalannya, hal ini yang kami temukan beberapa sering sekali melihat bahwa tepi jalan umum itu ketika ditempatkan pun itu lokus tempat parkir, rambunya nggak ada. Rambu parkir, itu infrastrukturnya nggak ada, nggak terdukung gitu kan. Sehingga bagaimana kepastian kepada masyarakat bahwa itu adalah tempat parkir menjadi lokus. Nah, artinya sosialisasi lokus-lokus tepi jalan umum dalam hal penerapan parkir belakang ini pun juga belum maksimal dilakukan. Masih kurang. Nah, seperti misalnya kita di depan, depan Prestagi supermarket Jalan Gatot Subroto. Banyak orang parkir di depan itu yang kita makan sup misalnya di situ. Itu nggak ada rambu parkir. Tapi orang parkir di situ gitu. Nah, kita tetapkan parkir berlangganan, apakah bisa kita mengatakan ini tepi jalan umum yang diterapkan parkir berlangganan atau tidak gitu kan. Nah, itu yang jadi itu yang harus ada kepastian. Artinya adalah kebijakan dibuat harus ada suatu kepastian kepada si penerima manfaatnya. Lalu yang ketiga, kami juga kemarin meminta informasi adalah ketika Perda mengatur parkir tepi jalan umum dengan tipe kendaraan satu kali parkir, misalnya mobil misalnya 3.000 sekali parkir, tapi di perwal ini dia mengatur 130.000 misalnya dengan tahunan. Nah, pertanyaannya adalah hitung-hitungannya itu dari mana? Kajiannya itu sudah dilakukan belum gitu? Kenapa kok nggak 150.000? Kenapa nggak 300.000? Gitu. Nah, munculnya 130.000 itu dari mana? Dasarnya apa? Dasarnya apa? 90.000 untuk sepeda motor setahun itu apa itu? Walaupun memang ini pasti akan masuk dalam materialnya di BPK misalnya, dalam hal audit nantinya di BPK gitu kan. Jadi munculnya 130.000 itu dari mana gitu kan? Apa sudah dilakukan kajian atau belum gitu? Nah, itu yang harus kita belum melihat itu gitu. Sama seperti di awal ketika menerapkan kebijakan parkir belakang per 1 Juli, kita belum tahu dasarnya apa gitu. Kita nggak tahu nih dari mana kebijakan itu dibuat gitu. Dan mohon maaf, perwal ini pun ini adalah menggantikan perwal yang 45/2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum di Kota Medan. Jadi pertanyaannya, yang air parking itu apa? Aturan teknis air parking itu dari mana gitu? Kan belum ketemu gitu, Pak. Nah, artinya yang kita lihat. Nah, saya rasa melihat bahwa tergesa-gesa bisa. Tapi kami secara prinsip adalah sangat sepakat penataan pendapatan daerah dari retribusi. Kita kunci itu adalah kami sepakat untuk itu. Tetapi yang wali kota itu ya. Itu, saya rasa itu. Tetapi mohonlah kiranya itu tadi jangan sampai penataan regulasi itu nggak dipenuhi hal kaidah-kaidahnya, teknisnya. Terlebih tadi di dalam pasal ini, dalam pembinaan dan pengawasan perwal ini, bahwa penyelenggaranya itu adalah dinas perhubungan. Di dalam pasal ini dikatakan bahwa dia harus membuat pedoman teknis dari perwal ini. Nah, itulah hasil pemeriksaan kami kemarin bahwa dinas perhubungan itu masih berproses dalam membuat pedoman teknisnya. Oh, berarti belum final. Ya, dia belum final. Jadi apa yang dilakukan sekarang dengan belum adanya pedoman teknis itu gimana gitu kan? Jadi kami memang sempat menyampaikan kepada Pak Inspektur dan Pak Kadis, sudah daripada kita terjadi keributan panjang di lapangan, tetapkan aja dulu satu zona untuk parkir berlangganan dan zona lain
itu mohon dipanggil semua tukang-tukang parkir jukir, infokan kepada tukang parkir jika ada mobil-mobil yang berstiker jangan diambil. Jangan ikuti kembali. Jadi tetapkan dulu satu zona misalnya di daerah Kesawan yang ramai. Sosialisasi gitu. Sosialisasi dulu sambil percontohan lah iya, ya. percontohan dulu gitu kan. Sambil Jalan lagi berjalan prosesnya. semua. Nah, yang selanjutnya kami temukan juga aplikasi yang sebagai pendaftaran dari kendaraan bermotor itu belum lagi berproses, lagi berproses untuk didaftarkan ke Kominfo. Ke Kementerian Kominfo. Jadi kan setiap aplikasi-aplikasi itu kan punya peraturan Menteri Komunikasi bahwa setiap aplikasi itu harus mendapat izin dari Kementerian Kominfo. Dan itu masih berproses. Gitu, Pak. Jadi itu memberikan suatu kepastian itu sedang berproses. Lalu selanjutnya kami juga udah undang Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini melihat pada mekanisme dalam membuat dan menyusun suatu peraturan di tingkat daerah, baik perda maupun peraturan kepala daerah. Ternyata ada satu tahapan yang nggak dilalui, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa adalah tahapan harmonisasi regulasi itu nggak dilakukan. Harus dilaporkan ya. Iya. Kemenkumham ya, Kemenkumham, supaya Pak. eksaminasi ya. Eksaminasi Pak, Nggak itu cukup ke gubernur itu aja. enggak, dia harus jadi harmonisasi di tingkat Kumham ini untuk melihat. Jadi Kumham nanti akan menganalisa perwal ini dengan aturan di atasnya. Apakah Itu tadi yang harus bertentangan? sesuai gitu Iya, ya. iya dengan gitu. aturan di atasnya gitu Iya, nah undang-undang penyusunan peraturan perundang-undangan di situ ada tahapannya. Tahapan dalam hal harmonisasi. Jadi Pak James, Coba, ini kan mereka kan sudah dapat 15 M ini coba. dari parkir berlangganan. Apa nggak bisa dikategorikan pungli nih? Itulah kenapa putar ilegal apa. 15 M ini. Iya. Karena acuan hukumnya ini Agenda belum jelas. jelas ya. Iya. Kalau kita bicara, Pungli kan pidana ya. iya. Kalau kita bilang pungli Pak, saya nggak, itu kan udah ranah pidana ya, ranah pidananya ya. Iya. Tapi kalau ranah kebijakan apa yang sudah dilakukan pungutan retribusi itu, ya saya rasa kuncinya di sini dulu di perwal. Tapi saya melihat dari sisi kami, dari sisi ombudsmannya ya Pak ya, bahwa ada tata kelola administrasi pemerintahannya itu yang belum efektif itu Pak, pertanggungjawaban secara administrasi pemerintahannya gitu. Makanya tadi yang kita gali kan kenapa dia 130.000, kenapa nggak 300.000, kenapa nggak 500.000. Nah kajiannya itu di mana dapatkan 130.000? Itu DPRD nggak dilibatkan nggak bang? Hitung-hitung uang itu. Enggak. Jadi DPR sama sekali blank di perwal ini. Maka kita heran juga masyarakat juga kan selama ini kan yang masyarakat awam lah ya. Yang kemudian dia menjadi peserta parkir berlangganan, dia pikir kan bebas nih tiap hari mau pagi, siang, sore parkir. Ternyata dibatasi gitu. Oh gitu. Jadi dalam 1 bulan itu dalam 12 hari misalnya hanya boleh 30 kali parkir. Dibagilah. Oh jadi bukan pokoknya 1 tahun kita Jadi masyarakat kan tidak tahu kan. gitu pula ya bang ya. Iya betul. Saya baca, saya kan baca yang macam-macam yang penting iya, aja Pak. kan. Jadi kalau lebih kita seperti yang abang bilang itu. Bayar Oh gitu. bayar ini konvensional atau parking. Itu belum tentu jelas Pak. Nah itu pun belum jelas juga seperti apa. Dari mana tahu nanti tukang parkir Nah, itu itu. berapa kali? 30 kali abang bilang tadi dalam 12. Iya. 1 bulan 30 12. Jadi kali dalam ini- 12 hari. 12 hari per 30 kali. 12 hari per 30 kali. Pak. 12 hari per 30 kali. Jadi 1 hari 2 kali ya? Satu kali parkir dalam 12 hari, 30 kali parkir dalam 1 tahun Pak. 30 parkir dalam satu tahun. Itu sepeda motor. Yang pickup mobil penumpang minibus itu 1 kali 14 hari. Jadi pakai dulu jadinya kan? Ya tadi kan mendukung katanya dalam pikiranku kan bang. 70 Bebas, kan? 70.000 udah cukup 1 tahun. Ya, jadi nggak perlu. Oh, memang kalau bebas kan orang berpikir, oh enak juga nih, nggak perlu uang receh kan. Oh gitu, bertahu juga aku nih. Oh ada memang Oh jadi dibatasi. kalau itu yang abang bilang itu nggak ada sosialisasinya memang Ada. sama sekali tidak tahu. Iya, ya gimana kita mau sosialisasi tadi itu kan? Kita belum kayak Bapak tadi dan kita sendiri saja sulit mendapatkan ini. Mungkin yang udah pasti kan nggak tahu juga ini yang dibatasi ya. Nggak tahu, Bu. Dia parkir kan? Iya. Yang- Ini fenomena apa ini, Bang? Iya. Apa karena tanda angkut-angkut dekat dengan kekuasaan? Iya. Aku kayaknya kalau jawab ini saya rasa orang DPRD lebih tahu kan Pak. Pertama dari anggaran, dari ini Iya. Pak. Iya kan karena kok berani kayaknya ditabrak semua gitu ya kan? Kayaknya
jalan aja dulu, nantilah masalahnya gitu kita atur kayak gitu. Biasanya kalau misalnya menerbitkan perwal gitu apa nggak ada konsultasi ke dewan, Bang? Harusnya. Oh, itu karena salah satu fungsi dewan itu kan legislasi. Ya kan? Membuat peraturan daerah. Ya kalau yang di tingkat DPR kan, kalau DPR itu buat perundang-undangan. Betul. Iya kan? Fungsi dan tugas pokok DPR. Ada 3 itu ya. Iya. Nah ini kita nggak dilibatkan. Karena ini kan fungsi kan? Kita nggak difungsikan. Ya kalau diakui ketua DPRD. Cuma anehnya ini kan sebenarnya kan ranah pimpinan. Pimpinan kok diam-diam aja. Saya bingung juga kalau kebetulan saya nggak pimpinan. Kalau saya pimpinan ini pasti Bisa tadi menjelaskan pasti ya, Bang ya? hak interpelasi bergulir ini. Iya. Kayak dulu aja kalau anggota DPRD ada sedikit aja yang Langsung gitu. Ayo kita bikin. Mungkin ajukan. anggota dewan mendukung penuh, Bang. Iya. Semua kebijakan Ya, Pak Wali silakan Kota mendukung, ini. silakan mendukung kebijakan yang baik untuk masyarakat. Tapi ketika ada yang dikhawatirkan merugikan atau maladministrasi, ya dikritisi atau diperbaiki. Ya kan saya pikir gimana ya kalau disampaikan secara kompak lah DPR-nya. Saya pikir pemerintah kota juga akan akan mengikuti ya kan. Tapi karena belum dicoba. Jadi sampai saat ini belum ada tuh yang ada pergerakan-gerakan di DPRD menentu, Bang. Belum ada, Bang. Belum ada, cuma DPR melalui ketuanya kemarin hanya menyebutkan minta parkir pelanggannya ini dibatalkan. Oh iya. Oh, sudah. Alasannya. Ketuanya. Alasannya. Alasannya DPR tidak tahu, kemudian terjadi gejolak di masyarakat. Bahkan seringkali kita dengar ya, Bang ya. Bentrokan antara jukir dengan pemilik kendaraan ya. Jadi sampai ada yang katanya udah ada baru-baru ini, Bang, yang kayaknya berantem jukir dengan apa juga. Jukir dengan Pemilik kendaraan. Baru-baru ini beberapa hari yang lalu kayak gitu. Jadi kan itu kan jadinya memang menimbulkan gejolak tengah-tengah masyarakat. Terus gimana, Bang? Dari Ombudsman menyikapi banyaknya kisru-kisru ini, apa sih sarannya ke wali kota? Ditunda dulu atau dibatalkan atau apa gini? Iya, kalau itu kan udah masuk kesimpulan, Mbak. Kesimpulan itu, Bu, nanti kami akan sampaikan di hari Kamis ini kepada Pak Wali Kota. Kami sudah sampaikan surat kami untuk penyerahan LHP kami, laporan akhir hasil pemeriksaan kepada Pak Wali Kota, Pak Inspektur dan Pak Kadisub terkait apa nanti tindakan korektif yang dari kami kepada Pemko Medan. Tapi secara prinsip kalau kita bicara pada keseluruhan yang terjadi antara kendaraan dengan jukir, ya ini sebenarnya tanggung jawab penuhnya dulu di teknisnya dulu di Dinas Perhubungan. Pertama kita harus lihat bahwa Dinas Perhubungan yang punya data dan dia yang melakukan proses perpanjangan waktu masa berlakunya kartu tukang parkir itu, gitu kan. Jadi sebenarnya itu tadi yang saya bilang untuk sementara sambil kami mau menyimpulkan ya saya rasa kami menilai bahwa Disub itu harus kumpulkan dulu seluruh jukir-jukirnya, infokan dan berikan edukasi, berikan informasi jika yang sudah terstiker itu jangan dilakukan pemungutan kembali, itu yang sudah terdaftar dan sebagainya gitu. Nah yang jadi pertanyaan kalau misalnya yang bukan jukir di luar Dinas Perhubungan yang dia di situ ya artinya ya pemerintah Kota Medan juga jangan berhenti di situ saja, artinya harus ada koordinasi dengan kolaborasi itu dengan tingkat kepolisian dan sebagainya itu untuk melakukan penetipan itu penting juga gitu. Atau justru malah dia diikutkan dalam sebagai jukir yang dalam hal nantinya gitu kan. Nah jadi kan kita harus melihat udah main ke teknis lagi kita. Zona-zonanya ini yang mana-mana saja lokus-lokusin. Setiap berapa meter tuh berapa jukir, setiap ini berapa ini. Itu harus kita lihat lagi tuh. Rumusan-rumusan. Iya, itu kan kita belum melihat per berapa meter dia harus ada jukir. Sehingga merekrutnya tuh bagaimana gitu. Nah, itu yang kami belum menemukan itu gitu. Dengan kondisi apa yang terjadi selama ini dalam hal pengelola parkir. Nah, kalau tadi bicara pada anggaran, saya sih sebenarnya berbicara gini, Bu. Kajian itu yang harus dilakukan. Kenapa anggaran segitu? Yang kedua, mungkin bisa jadi evaluasi. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak tadi dari DPRD. Tahun lalu, ketika belum ada parkir berlangganan itu berapa didapat? Ketika nanti parkir berlangganan, hitungan 1 tahun atau secara triwulan, itu berapa didapat? Jika ternyata itu lebih rendah daripada yang lalu, ya berarti nggak efektif. Gitu. Berarti ada masalah di sini gitu.
Atau nggak usah hitungan 1 tahun, hitungan triwulan. Walaupun bicara bahwa penerapan kebijakan masih baru, gitu, atau per semester dulu gitu. Saya rasa itu yang harus dikawal ketat dalam hal ini. Secara prinsip kita setuju bahwa ini untuk masuk ke kas pendapatan daerah itu lebih tertib gitu. Itu sih prinsipnya, Bu. Tadi aku ada kelupaan, tertarik juga tadi jadi teringat soal anggaran ini. Tadi Bang Hendra bilang itu ini untuk menutupi anggaran yang untuk mangkrak tadi Bang. Proyek multi-years. Multi-years sama mangkrak itu. Iya. Sebenarnya ada kecurigaan masyarakat ke situ Potensi ya. Jadi kan kenapa kenapa terburu-buru kecurigaan masyarakat itu? Kenapa terburu-buru buat parkir berlangganan? Kenapa PBB ini naikkan berkali-kali? Iya kan? Pajak bumi bangunan juga kan? Ya kan? Jadi ada kecurigaan untuk menutupi. Iya, ada kecurigaan masyarakat, iya kan? Untuk kena kas pemerintah Kota Medan mungkin sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi digali lah di mana sumber yang bisa cepat dapatnya gitu ya. Jadi retribusi lah yang di. Iya, dari pajak. Itu aja dalam tempo 1 bulan lah kita bilangnya udah dapat 15 miliar ya. 15 miliar berarti pihak ketiganya dapat 10%. 150 juta. 150 juta. Enak banget ya. Sementara gaji dari perwal ya kan? dari APBD. Perintah perwal itu 10% itu. Iya, itu rancu juga lah Bang ya. Kenapa? Karena yang saya lihat itu PT ini memiliki sekian ratus jukir. Nah, kalau aku pribadi menilainya si jukir-jukir ini tanggung jawab si vendor ini gitu. Ternyata Abang bilang tadi APBD yang menanggung nanti gajinya sama BPJS. Jadi fungsi yang 3 ini apa gitu? Fungsi vendor yang 3 ini. Jadi pegawai honor pemerintah kota. Ya itu kayak penerimaan pegawai outsourcingnya gitu kan. Outsourcingnya gitu Pak ya. Jadi mereka cuma bertugas membagi stiker. Iya, itu yang soal vendor tadi itu juga masuk dalam pertanyaan kami Pak Bu ke Pemko Medan. Bagaimana proses penunjukan terhadap vendor atau pihak ketiga dalam hal pengelolaan parkir ini gitu. Itu memang yang masih belum terjawab jelas lah gitu. Ini masih dalam proses analisa kami, Bu. Karena nggak mungkin kami buka nanti takutnya langsung ketahuan kepada kesimpulan gitu. Jadi bahwa ada lelang dulu, itu dia. Nah, proses penyampaian informasi untuk melibatkan pihak ketiga itu nggak ketemu kita, nggak dapat. Jadi dalam hal dalam kategori apa perusahaan itu bisa menjadi pihak ketiganya. Atau pekerja yang mendistribusikan barcode itu boleh siapa saja ya kan. Baru kita melamar mendistribusikan barcode 10%. Yang kita tahu sekarang mereka sudah ada 3, cuman prosesnya mereka dipilih itu kapan dan syarat-syarat yang mereka penuhi apa nggak tahu gitu ya. Iya, itu yang dan itu nggak diatur secara eksplisit, nggak diatur secara eksplisit di sini di perwal gitu. Kalau di perda itu adalah BLU kan Bu, badan layanan umum gitu. Di sini kan kalau ada pihak ketiganya gitu kan, walaupun kita harus coba menganalisa antara BLU yang makna di perda itu tadi melibatkan pada dapat dilakukan oleh BLU dalam hal pengelolaan retribusi parkir dengan di sini yang makna pada pihak langsung mengeksplisit pihak ketiganya gitu. Di itu perwal kan, ya kan? Ya perwal. Jadi kan definisi antara BLU yang di Perda 1/2024 dengan yang BLU, dengan yang pihak ketiga di sini, apakah ini masuk di sini atau itu yang masih dalam analisa kami, Bu? Rumit juga ya kayaknya banyak banget yang ditabrak-tabrak gitu ya. Ya artinya itu yang ketika ketemu ketabrakan itu kan yang harus kita urai kan dan rapikan sebenarnya. Ya kembali kepada nilai utama tadi itu, Bu. Kita sih secara kelembagaan dukung pada penataan itu, karena kan toh juga kepada kita juga sebagai masyarakat Kota Medan yang merasakan itu gitu. Karena apapun yang dikerjakan dengan tergesa-gesa, kita khawatirkan hasilnya tidak baik. Tidak baik. Tapi kan ini kan memperwal, katanya ini ya nanti berganti wali kota bisa tidak dilanjutkan, gitu. Mungkin hanya ada mungkin sementara ini gitu. Atau yang rugi kan masyarakat kalau nanti udah beli udah beli barcode kan sama dengan parkir kemarin ya Mas. Yang untuk yang ketiga parkir kemarin itu peralatannya itu gimana? Parking itu Itu berapa anggaran yang dikeluarkan untuk itu? Kalau itu tiba-tiba kan sudah masuk lagi parkir berlangganan. nggak tahu. Itu di Dewan nggak ada juga Bang? Nggak, sampai hari ini kita juga nggak tahu Pengadaan alat parkir. Iya. Karena itu hanya berlaku berapa lama? Kalau kita dengar kabar informasi peralatan e-parking itu yang beli pihak ketiga katanya.
Oh, itu vendor juga yang parkir vendor itu. yang beli. Oh gitu. Oh. Aku nggak tahu juga. Jadi kalau dia selama ini jadi pengamat parkir, jukir, pengamat parkir kan punya jukir ya. Pengamat ini yang menyiapkan peralatan parkirnya itu. Itu yang sering dimainkan orang jadi judi online. Game online itu ya. Ini berapa banyak juga alatnya itu ya kan? Banyak lah. Banyak banget. Iya, banyak. Ya, itu kemana kan? Iya. Kalau memang pengamat parkir itu nyiapkan, yang nyediain kemarin, kasihan juga mereka kan? Kasihan lah Bang. Ketika dari peralihan ini Pak. Iya. Iya. Itu bukan saya kira bukan sedikit dana yang dikeluarkan untuk itu. Iya, tapi pihak ketiga tapi. Pihak ketiga pun pasti ada juga yang mengikat kan gitu. Kenapa dia mau membeli itu? Kan jadi pertanyaan juga. Jadi kenapa dia mau? Jadi belum adalah apa ini Bang ya perkembangannya ke depannya itu gimana ya Bang? Apakah nanti harus dikaji, apakah dikaji ulang dulu? Ya paling kita minta supaya penerapan Perwal nomor 26 tahun 2024 ini ditinjau ulang lah. Ditinjau ulang. Ya kan kemudian apa kekurangan-kekurangan dibenahi, duduk bersama lagi dengan DPRD, dengan masyarakat, ya kan. Ya kemudian semua peraturan yang diwajibkan di Perwal ini harus dilaksanakan. Misalnya yang paling penting itu kan ke eksaminasi itu. Iya kan? Jadi prosesnya dari awal lagi. Prosesnya itu harus dilaporkan. Ini kan harus Harus wajib laporan ke DPRD, gitu kan. enggak bisa gini Bang, diajukan lagi ke DPRD bahas lagi gitu enggak? Si Perwal ini. Apakah perlu diajukan lagi ke DPRD nanti? Ya, saya pikir harus dimulai lagi. Dari nol lagi. Iya, harus dimulai lagi supaya ini terus berlanjut. Ya kan? Iya, kalau betul Kalau ini memang baik untuk dilaksanakan, ya harus ikutilah peraturan itu dari awal lagi. Jangan main tembak-tembak gitu aja. Ya, kecuali kalau hanya untuk apa istilahnya jangka pendek ya, Sampai bulan 11 ya Bang? Ya kan? Ya rugi lah beli setahun. Makanya. Berapa bulan aja. Jadi gimana? Makanya saya kalau ada banyak warga yang tanya, Bang, perlu Pak saya beli parkir berlangganan? Ya udah terserah. Kamu pilih mau ikut parkir berlangganan, nanti konsekuensinya seperti ini. Ya kan? Kalau ikut konvensional, ya siapkanlah uang receh. Kan gitu kan? Kalau mau ikut e-parking, siapkanlah cash. Ini kalau gini Bang, misalnya aku lah ya. Aku parkir di zona parkir langganan. Terus aku nggak beli stiker, belum beli gitu loh. Itu gimana? Bayarnya? Ya, gak usah bayar Pak. nggak usah Kalau kita bayar? nggak mau parkir berlangganan gak usah bayar. Kita mau bayar konvensional silakan. Nggak ada paksaan kok. Dikembalikan kepada hak masyarakatnya ya. Iya. Suatu Iya kan penggunaan. gitu kan? Karena jukirnya sudah pasti ada di situ. Jukirnya kan di situ sekarang Bang. Bayar cash, bayar pakai e-parking gitu, terserah kita kan. Oh gitu. Karena kan sampai sekarang kan masih ragu-ragu nih banyak masyarakat yang wait and see saya lihat kan. Karena nengok dulu lah pelaksanaan gimana ini. Banyak kayak gitu kan. Betul nggak ini nanti parkir diminta juga kan banyak kasus kayak gitu. Jadi banyak yang menunda ini membeli stiker ini gitu juga kan. Jadi gimana tuh nanti kalau misalnya kita nggak tahu kan mana parkir yang kayak Bang bilang parkir zona parkir berlangganan itu. Tapi saya dengar LBH juga sudah melakukan apa? Class action ya. Class action ya. Iya. Ya. Termasuk Untuk persoalan ini ya. Tapi teman-teman LBH PP Muhammadiyah juga LBH lagi mengkaji iya, juga iya. dan kami kan baru ketemu sama teman-teman PP Muhammadiyah Pak. Mau class action juga. Berarti ada juga gerakan masyarakat ya. Karena memang banyak pro kontra Kak, ya kan? Karena aturannya itu maka kalau saya baca LBH Muhammadiyah itu bilang itu aturan hukumnya itu nggak jelas gitu yang di parkir berlangganan ini gitu. Jadi masih banyak lah tugas ombudsman nanti nih ya Bang ya. Iya. Banyak lagi yang diperhatikan harus ini. Banyak nih Bu. Iya. Makanya kami pun juga harus hati-hati kan dalam menyimpulkan ini Bu. Di satu sisi kan kami juga harus melihat bahwa tahapan penyusunan ini kan itu tadi nggak melalui harmonisasi dan juga sebenarnya kan ada koordinasi dengan DPRD itu yang nggak terlewatkan gitu kan. Jadi harapan kita ya kembali duduk bareng lah ibarat kata gitu dengan DPRD kan tahu juga sama-sama ini kan dalam hal di pemerintah Kota Medan ini dalam hal legislasi itu penting gitu kan. Lagi kan ini bagus memang untuk kedepannya ya Bang ya untuk meningkatkan PAD. Siapa sih nggak mau dukung untuk pembangunan Kota Medan gitu kan? Kalau bisanya 100 miliar lebih dapat dari parkir ini apa kenapa tidak gitu? Buat kita nggak mendukung gitu. Ya kan Bang. Ya kita berharap juga nanti wali kota yang ke depan ini tidak main hantam kromo aja. Jadi Bang nilai sekarang yang sekarang ini antam kromo. Iya.
kita berharap ke depannya ya kan. Iya, iya. Wali kota ke depan itu kita akan promotar aturan dan sebagainya supaya masyarakat tenang, nggak ada gejolak kan. Sedangkan yang kita ikut peraturan aja yang betul-betul peraturan daerah ya kita kemudian dari Perda masuk ke Perwal yang sudah kita kaji betul-betul aja kadang-kadang masih ada kontra ya kan. Kayak ada keberanian di luar superpower gitu ya Bang ya. Kok senyum-senyum tipis gitu Bang. Ya kan? Tapi karena kita lihat semua kayaknya yang beliau ini kayaknya nggak kayak kesannya mengabaikan DPRD gitu. Kayak apakah karena berbeda dengan ketua sekarang nggak tahu lah ya. Itu kayak mana Bang? Dari dulu terlampau dari dulu kayaknya seperti itu kan, bukan baru sekarang ini kan kalau kita lihat fenomenanya kan dari dulu dukungan politik itu terlalu kuat. Dari itu kayak Bang tadi ya, jadi yang di DPRD juga nggak bisa ngapain ya, terkesan terkungkung malah menyampaikan hak-haknya gitu ya. Itu tadi besar dukungan partai, otomatis DPR pun Persoalannya kan dukungannya kalau besar. di partai politik ini kan segala-segalanya kan masih dari pusat ya kan. Kalau di daerah ini kan sebenarnya nggak ada kewenangan. Ya kan? Nggak ada kewenangan, semua nggak ada kewenangan. Mengikuti arahan saja, Bang. Ikut aja, kita siap ikut petunjuk, siap. Tunjuk Pak, siap. Siap begitu ya Bang ya. Siap. Nah, makanya kadang-kadang Gila ya Bang ya. Kalau Jadi kayak mana tuh? makanya mudah-mudahan bisa ke depan bisa berubah ya kan, artinya ada otonomi daerah lah ya kan di partai politik juga jalan gitu ada ya. di pemerintahan. Jadi kita juga bisa bebas ya Bang, sedikit Iya. bebas mengevaluasi gitu ya. Karena sini kayaknya fungsi DPRD-nya nggak berjalan saya lihat di legislasi si Perwal Macam ini. di partai politik juga kalau memang kita mau tetap masih mau di situ ya kita siap petunjuk siap, kalau enggak keluar. Kan? Betul. Direkol ya Bang. Waduh. Jadi untuk sementara bisa disimpulkan ini si Perwal ini maladministrasi ya Bang ya. Setelah Bang paparkan tadi tidak ada. Saya belum bisa nyimpulkan. Nyimpulkan nanti di Kamis kan, Bu. Jadi kayaknya iya, saya belum. katakan bahwa Kita tunggu hari Kamis ya. di Kamis Ya, malam belum menentukan sikap. ada Besok itu Kamis lu. lusa. Lusa Rabu ya lusa. Jadi ada yang belum memenuhi syarat lah dalam kaidah-kaidah dalam kebijakan itu yang belum terpenuhi gitu sih, Bu. Kita nggak bilang maladministrasi ya. Belum dulu, Bu. Ada Tadi yang Bang Hendra bilang bilang kayaknya soalnya Sudah ada mengarah ke situ. sudah mengarah ke sana Ya, dengan nanti tinggal di Kamis, banyaknya Bu. yang ditabrak-tabrak tadi Iya. udah mengarah ke maladministrasi Iya, gitu. betul. mengarah. Gitu. belum. Potensi yang mau naik ke mal gitu kan, Bu. Ya apa juga ya kalau misalnya untuk jangka panjang bagusnya dibenahi dulu ya Bang ya. Iya. Ya. Diperlengkapi semua infrastrukturnya ya kan. Tapi saya menarik tadi yang saya baru tahu juga dari Pak, mohon maaf, mungkin menambahkan ya. Tadi pendapatan 1 sampai berjalannya perkebunan ini 15 miliar ya Pak ya. Iya, cukup miliar tinggi ya. Kalau dari hitung-hitungan gimana tuh Pak ya? Maksudnya dari amatan anggaran, fungsi anggaran, amatan anggaran dari DPRD, kira-kira tuh dengan 15 hari ya, baru Satu bulan. 1 bulan. Iya. 1 Juli. 1 1 Juli ke Juli. 1 Ya, Agustus. jadi saya malah khawatir 15M ini mentok dia. Kenapa? Karena yang 15M ini kan mayoritas ASN di lingkungan pemerintah kota itu diwajibkan. Wajib stiker ya. Jadi mentok di situ. Abang khawatirnya. Iya. Ke masyarakat Khawatir, belum ya. Iya. Apalagi udah terjadi pro kontra gini. Karena orang kan jadi nggak beli. ASN kan wajib berapa puluh ribu ASN di Medan ya. Iya. Itu pula ya. Jadi kalau bisa nggak tercapai lah itu nanti targetnya itu gimana? Jadi kan kalau 15 miliar 1 bulan kali 12 bulan, 12 bulan ya. berarti kan 150, Lebih target dong ya. 180 miliar ya Pak ya. Penter apa berapa Bang? Nah, berarti kan itu yang perlu dirapikan di tingkat Bapak DPRD nih. Kan 150 miliar Penter apa berapa Bang? Kita kan hitung-hitung. Malah kalau kita ancar-ancar paling hebat bisa dapat setahun itu 50 miliar paling hebat ini. 50 miliar ya Pak ya. Paling hebat. Itu hitungan kasarnya Pak ya. Hitungan kasar ya kan. Target 100 paling separuhnya gitu kan. Iya. Cuma biayanya kan udah lebih besar ini. Biayanya berapa Bang? Di
di R ya, di apa kan orang tuh di R Honor. untuk gaji dan nyetak stiker, barcode dan sebagainya itu 79 miliar. Iya. Iya. Jadi ada kos pengeluaran yang harus dapat itu Pak ya. 79 target 100. Jadi 100 bersih Bu ya. Lebih banyak pengeluarannya. Jadi gimana dong target jadi nggak tercapai dong itunya, misinya untuk meningkatkan PAD. kita lihat ya kan. Tapi ini informasi menarik tadi itu yang 15 miliar satu bulan nih Pak ya. 1 bulan. Ya, masih 1 bulan. Tapi kalau itu memang lancar ke depannya enak juga ya, bagus, tinggi juga PAD-nya ya. Tapi itu tadi kembali tadi yang Kalau itu kan misalnya yang ini pengeluaran. dipenuhi tadi aturan-aturannya yang udah pasti, aturannya masyarakat juga udah percaya ini akan berjalan panjang, ya melebihi target lah 100 miliar target wali kota ini. Jadi yang 15 Berapa miliar 15 ini miliar gaji nanti untuk tahun 2023 ini yang dianggarkan 26. 26 M. Masih defisit ya. Masih defisit ya. Jadi gimana? Belum 10% lagi Pak. Belum 10% lagi ya. Mulai Juli sampai Desember kan acara-acara untuk gaji 26 miliar yang dimasukkan di perubahan APBD. Itu berapa banyak jukir itu Bang gajinya itu untuk jukir? 2 juta berapa kemarin? 2.500.000. Enggak, berapa jumlah orang? jukir? Berapa orang? Berapa? Itu orangnya. 1000 sekian gitu lah pokoknya ada ini kan lagi masa pendaftaran lagi. 1000 sekian. Jadi yang nyiapkan pihak ketiga jukir-jukir ini yang gaji APBD enak aja jadi pihak ketiga. Ya, kalau punya koneksi bisa jadi pihak ketiga. Masalah kita nggak Bisa tahu. bisa melamar kita. Oke, baiklah pemirsa Sip lah, kita sudah di akhir perbincangan kita dengan narasumber kami dari Ombudsman dan DPRD, dan kita sudah dapat kesimpulannya DPRD meminta perwal parkir berlangganan ini untuk ditinjau ulang, dan Ombudsman Sumut juga sudah menyiapkan rekomendasinya untuk diserahkan kepada Wali Kota Medan. Tetaplah mendukung kami podcast Sipla dengan cara komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di topik lainnya. Horas. Sip lah.